Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk teman-teman semuanya dimanapun saat ini sedang berada. Pada video ini kita akan membahas mengenai materi kelistrikan. Di video ini terpaksa untuk diisi ulang dengan suara yang berbeda karena pada saat pengambilan video itu banyak sekali gangguan ya, sehingga mungkin tidak begitu nyaman untuk didengar. Jadi mari kita saksikan video ini dari awal hingga selesai. Oke, teman-teman, ya. Nah, untuk materi pembelajaran tentang kelistrikan ini, kita akan bagi menjadi beberapa video ya. Nah, jadi kita akan bagi-bagi untuk tiap videonya supaya materinya cukup bisa ringan ya, teman-teman, untuk pahami dengan baik. Kemudian tentang materi kelistrikan ini kita akan fokus pada listrik dinamis. Karena pada dasarnya materi tentang kelistrikan itu terbagi menjadi dua, listrik statis dan listrik dinamis. Dan langsung saja kita awali materi kita saat ini. Sebelum kita berbicara mengenai kelistrikan lebih dalam, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan listrik itu sendiri. Listrik berasal dari kata electricity, di mana kata electricity ini itu diambil dari nama subpartikel yang berada di dalam atom, yaitu elektron. Jadi ketika kita berbicara tentang kelistrikan, artinya kita sedang mempelajari tentang aktivitas dari si elektron ini. Hal yang pertama yang akan kita pelajari saat ini adalah kita mengenal yang namanya simbol-simbol yang biasa dipakai di dalam kelistrikan, terutama pada gambar yang sering kita namakan skematik diagram dari sebuah rangkaian. Diagram skematik ini hanyalah menjadi contoh, bukan untuk kita pelajari saat ini, tetapi kalau teman-teman bisa lihat, nah di sini ada banyak sekali komponen yang ditunjukkan. Jika kita tidak mengenali simbol-simbol di dalam rangkaian ini, maka pastinya akan sangat sulit bagi kita untuk mengetahui cara kerja atau prinsip kerja dari rangkaian kelistrikan itu sendiri. Untuk simbol-simbol kelistrikan ini sebenarnya sangat banyak sekali. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa saja yang mungkin akan sering kita gunakan atau sering kita lihat. Untuk selebihnya teman-teman bisa cari ya di internet simbol-simbol tersebut. Begitu juga dengan gambaran komponennya serta fungsi-fungsinya. Nah, ini adalah beberapa komponen ya, simbol-simbol yang digunakan untuk setiap komponen di dalam kelistrikan. Kita akan pelajari terlebih dahulu ya sebagai awalnya. Oke, di sini kita lihat ya, ada simbol di bulat seperti ini ya, kemudian dengan ada huruf V-nya, ya ini sebagai contoh aja ya. Jika kita melihat ini dalam sebuah rangkaian, nah ini artinya menandakan bahwa itu adalah sebuah voltmeter, nah seperti itu ya. Nah, kalau realnya itu bentuknya seperti yang ada di kanan ini ya, seperti itu. Nah, kemudian apa fungsinya? Nah, fungsinya dari voltmeter ini adalah untuk mengukur yang namanya beda potensial ya atau tegangan ya dari komponen-komponen yang berada di dalam kelistrikan tersebut. Ya, yang berada di dalam rangkaian kelistrikan tersebut. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada baterai, ya. Ini juga umum kita gunakan seperti ini, ya.
Nah, ini ada yang panjang, ada yang pendek gitu ya. Yang panjang itu menandakan dia punya kutub positif, dan yang pendek dia menandakan kutub negatif ya. Itu saja teman-teman sudah tahu ya bahwa baterai itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, sebenarnya baterai bukan hanya bentuk seperti ini ya teman-teman ya, tapi masih banyak lagi macam dan jenisnya. Ini hanya sebagai salah satu contohnya saja. Nah, gunanya baterai ini, fungsinya baterai ini adalah sebagai sumber energinya ya, sumber energinya yang membuat elektron itu dapat bergerak di dalam rangkaian. Kemudian di sini ada lagi hambatan ya, hambatan tetap fixed resistor ya, resistor dengan nilai yang tetap konstan ya. Nah, ini simbolnya seperti ini ya. Di sini ada dua simbolnya, bisa yang atas ya, bisa yang bawah ya. Nah, jadi kadang ada yang memakai yang seperti di atas, kadang juga ada yang memakai di bawah ya, seperti kotak gitu. Nah, ini setahu saya ini hanya beda versi saja ya, yang satu UK version, yang satu US version ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian komponen hambatan tetap ini itu salah satunya kalau kita lihat ya dalam realnya bentuknya seperti ini, tentunya dalam rangkaian saja teman-teman ya mungkin saja teman-teman sering bisa melihat ini ya, komponen ini ya, sebuah komponen yang bentuknya seperti tabung ini, dan biasanya ada gelangnya yang berwarna-warni ini ya, seperti itu. Oke, fungsi dari resistor ini adalah memberikan nilai hambatan yang diperlukan bagi rangkaian ya, di mana hambatan ini gunanya adalah untuk mengontrol gitu ya, mengontrol arus dari si elektron. Kemudian di bawah ada ini lagi ya, kalau tadi huruf V, sekarang ini adalah huruf A ya, huruf A. Nah, ini adalah ampere meter ya. Nah, ini adalah alat ukur ya, menurutnya alat ukur. Nah, fungsinya apa ya? Fungsinya adalah untuk mengukur yang namanya arus listrik ya, seperti itu ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Sebenarnya ada juga bentuk-bentuk yang lain, tidak hanya bentuk seperti ini, hanya sebagai salah satu contoh saja. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya di bawah ada LDR ya, LDR. Nah, LDR ini bukan singkatan dari long distance relationship, bukan ya. Tetapi LDR ini adalah singkatan dari light dependent resistor, yang artinya adalah resistor yang nilainya bergantung dari intensitas cahaya yang diterima, seperti itu ya. Nah, ini bentuknya kotak seperti ini, atau mungkin bisa juga yang bergerigi, boleh gitu ya, karena tadi kan ada UK version, ada US version, cuma ditambahkan dengan apa namanya, tanda panah seperti ini biasanya ya. Jadi artinya dia menerima intensitas cahaya seperti itu. Oke, nah LDR sendiri secara umum kita bisa lihat ya, komponennya itu seperti yang ada di kanan ini ya. Fungsinya sama seperti resistor ya, dia memberikan nilai hambatan ya di dalam rangkaian. Cuma bedanya adalah dia dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Berikutnya ada apa lagi di sini? Ada variabel resistor ya, resistor yang nilainya bisa berubah-ubah ya, bisa berganti-ganti ya, bisa kita ganti. Seperti itu ya. Kalau sebenarnya LDR ini juga termasuk variabel resistor, cuma dia diubahnya menggunakan cahaya ya, seperti itu. Nah, kalau variabel resistor sebenarnya ini lebih general lagi, ya lebih umum lagi. Nah, kalau secara umum memang variabel resistor digambarkan seperti ini, gitu ya. Kemudian komponennya ini juga salah satu bentuknya seperti ini, ya. Nah, ini ada penamanya sendiri sebenarnya variabel resistor yang seperti ini. Nah, umumnya biasanya kakinya ada 3, ya. Kakinya ada 3, tapi biasanya yang kita pakai hanya 2 saja. Jadi satunya lepas, ya tidak perlu kita gunakan. Oke, nah kalau bentuknya seperti ini, biasanya ini kita ubah secara mekanikal ya. Ini
kita ubah-ubahnya menggunakan obeng biasanya ya untuk mengubah nilai resistansi. Fungsinya masih sama ya, untuk memberikan nilai hambatan pada rangkaian. Nah, kemudian ya, ini juga termasuk variabel resistor juga, cuma lebih spesifik lagi, yang namanya adalah potensiometer, ya, potensiometer. Nah, jadi sebenarnya variabel resistor bisa kita gambar seperti ini, bisa boleh juga digambar seperti ini, sama aja, ya. Nah, ini contohnya potensiometer, gambarnya seperti ini juga, ya. Ini salah satu contohnya, ya. Kita lihat juga kakinya 3, dan sebenarnya yang kita gunakan hanya 2 saja, seperti itu. Kenapa kok cuma 2 aja, nanti saya akan jelaskan ya, di bagian PPT-nya. Nah, cuma di mana kalau misalnya kita temukan variabel resistor seperti ini, itu cara untuk mengubah nilai resistornya itu dengan diputar ya. Kalau tadi pakai obeng, ini kita putar aja biasa, ya pakai tangan, pakai jari, ya seperti itu kita putar. Oke. Seperti itu. Lanjut lagi. Berikutnya adalah dioda. Ya, dioda. Nah, dioda bentuknya seperti ini. Ya, dioda ada penamaan penyebutannya. Ya, bagian ujung-ujungnya itu katoda dan anode, gitu ya. Oke, makanya namanya dioda. Di itu 2, gitu ya. 2 kutub, gitu ya. Yang satu dinamakan katode, yang satu dinamakan anode. Ya, nah ini dioda ini berfungsi untuk menyearahkan arus, gitu ya. Jadi hanya arus dengan arah tertentu saja yang bisa dilewati oleh si dioda ini. Makanya bentuknya gambarnya seperti tanda panah, yaitu untuk mengartikan bahwa arus hanya bisa lewat dengan arah yang sudah diberikan, gitu ya. Nah, untuk membedakan mana anode katode, biasanya di dalam di dalam dioda itu sendiri itu ada tandanya ya, seperti itu, membedakan mana katode dan anode. Kemudian ada apa lagi? Lampu. Nah, kalau lampu sepertinya sudah sering kita lihat ya. Nah, itu seperti ini bulat, kemudian ada tanda silang, ya itu artinya lampu. Oke, berikutnya ada LED. Nah, LED ya, LED kita sering dengar ya, yang namanya LED. Nah, jadi LED ini singkatan dari Light Emitting Dioda, ya. Jadi dia sebenarnya adalah dioda, ya. Nah, cuma dioda ini dimodifikasi, ya. Nah, jadi dimanfaatkan aliran arus listrik yang bergerak di dalam dioda tersebut, ya, supaya dia bisa memancarkan cahaya, ya, seperti itu. Jadi bukan hanya fungsinya untuk menyarahkan arus, gitu ya, tapi arus yang searah itu dimanfaatkan supaya dia bisa menghasilkan cahaya, ya seperti itu. Nah, salah satu contohnya adalah ini ya, LED. Ya, ini adalah LED yang jenis paling inilah ya, paling jadul ya. Sebenarnya LED zaman sekarang sudah banyak sekali jenisnya. Teman-teman bisa searching ya, dari yang ini ya, ini yang biasa aja nih ya, sampai yang paling mahal yang bisa digunakan saat ini juga ada ya, seperti itu. Oke, nah LED ini seperti tadi yang dioda, dia punya 2 kutub seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya di LED ini kita bisa lihat ada 2 kakinya yang berbeda panjang. Nah, gitu ya. Jadi kenapa kok berbeda panjang? Nah, ini untuk menandakan mana yang katoda dan mana yang anodanya, ya, supaya nantinya ketika dalam pemasangan itu jangan sampai terbalik. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya ada transistor. Nah, transistor ini ya ada 3 kaki ya, gitu teman-teman. Nah, transistor ini adalah komponen semikonduktor yang punya fungsi khusus ya di dalamnya, seperti itu. Jadi ya, transistor ini merupakan komponen semikonduktor yang punya fungsi khusus atau karakter khusus ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ada tanda panah ya, itu mengartikan bahwa sebenarnya di dalam
transistor ini juga ada dioda, gitu. Ya, ada dioda yang diintegrasikan ya di dalam komponen ini. Nah, transistor bentuknya seperti ini, ya. Ada 3 kaki. Ya, kalau ini sudah pasti 3-tiganya harus digunakan, ya. Nah, tapi untuk menggunakan transistor ini itu perlu membaca keterangan ya dari setiap transistor tersebut. Nah, banyak sekali sensor-sensor yang sensor-sensor yang tersedia saat ini itu dalam bentuk transistor. Ya, contohnya seperti misalnya saya ingat adalah LM35, ya, yang mungkin bisa diaplikasikan. LM35 adalah sensor temperatur, ya, seperti itu. Oke, kemudian fungsinya apa? Fungsinya tergantung ya, fungsinya tergantung dari setiap transistor tersebut. Jadi banyak sekali jenisnya ya. Oke, kemudian single switch atau yang mungkin double switch juga ada ya. Yang jelas namanya adalah switch saklar. Ya, saklar. Jadi dia untuk memutus atau menyambungkan rangkaian ya. Seperti itu. Oke, ini contohnya seperti ini. Kalau kita lihat kayaknya MCB ya, saklar MCB ini MCB. Oke, berikutnya ada yang namanya termistor ya. Termistor singkatan dari thermal resistor. Iya, jadi dari namanya aja sudah kita bisa pahami bahwa dia adalah resistor ya teman-teman. Nah, bedanya adalah resistor ini dipengaruhi oleh temperatur ya, seperti itu. Simbolnya seperti ini, kotak, kemudian ada silang seperti ini ya. Atau mungkin ya pakai garis-garis juga, pakai yang gerigi tadi juga bisa ya teman-teman ya, atau UK atau US versionnya. Oke, di dalam kesehariannya kita akan dapatkan kurang lebih seperti ini bentuknya ya. Nah, di sini ada tulisan NTC sama PTC. Nanti termistor ini sendiri terbagi menjadi dua ya, dua jenis NTC dan PTC. Oke. Lalu ada fuse ya. Nah, fuse sebagai ini sebagai ini ya, menjaga jika ada arus yang berlebihan seperti itu ya. Menjaga arus yang berlebihan. Nah, jadi ini sebagai pengaman lah. Pengaman jika ada arus yang terlalu besar, sehingga ketika arus terlalu besar tersebut itu akan membuat si kawat ini menjadi putus ya, kemudian putus dan artinya rangkaian tidak bisa bekerja lagi ya. Nah, itu jadi supaya mengamankan komponen-komponen yang mungkin tidak tahan dengan arus yang besar. Lalu ada garis seperti ini ya, ya jelas kalau garis saja dia adalah seperti kabel ya, seperti itu. Nah, kabel sendiri juga kalau kita lihat ada warna-warni ya. Biasanya ada yang secara umum ada warna merah atau hitam ya. Nah, ini untuk membedakan biasanya untuk membedakan tutup positif atau negatif. Oke, berikutnya. Nah, ini AC generator. Oh, ini kebalik ya. Kebalik ini. Oke, generator ya, penghasil energi listriknya. Ada AC generator, ada DC generator. Bedanya adalah kalau AC generator, ya ini dia memiliki tanda seperti ini, ya, sinusoidal. Dan kemudian kalau DC generator dia bentuknya lurus seperti ini, ya. Oke, AC generator yang sering kita lihat adalah genset. Nah, itu ya, genset. Sedangkan DC generator itu sering kita lihat adalah sebuah bentuk seperti dinamo ya, dinamo bisa atau motor listrik bisa ya, seperti itu. Oke, berikutnya lagi ada rheostat ya. Rheostat ini juga sebenarnya adalah variabel resistor ya.
Nah, bentuknya seperti ini teman-teman ya, rheostat ya, dia juga variable resistor, di mana kalau rheostat itu cara kerjanya untuk mengubah nilai hambatannya adalah dengan digeser, ya, digeser ke kanan atau ke kiri, ya. Lalu ada induktor, ya, induktor adalah apa namanya, komponen kawat yang digulung gitu ya, di mana di dalam gulungan ini terdapat sebuah media ya. Jadi induktor ini sebenarnya penghasil medan listrik ya di dalamnya ya, seperti itu. Nah ini apa namanya, media di dalamnya ini itu fungsinya adalah untuk memperkuat medan listrik tersebut. Kemudian, nah ini yang terakhir ya, ada kapasitor. Nah kapasitor ini sebenarnya juga terbagi menjadi dua ya, kapasitor nonpolar sama bipolar. Nah, ini kalau yang ini sebenarnya kapasitor nonpolar ya, tapi gambarnya adalah kapasitor non bipolar. Jadi sebenarnya ada bedanya ya, kapasitor bipolar sama nonpolar. Kalau nonpolar seperti ini ya, garis kanan kirinya sama. Kalau dia bipolar itu biasanya kanan sama kirinya itu berbeda ya. Salah satunya melengkung biasanya seperti itu, untuk menandakan dia positif dan negatifnya. Nah, begitu juga dengan komponen kapasitor itu sendiri. Kita lihat ada kakinya ya, kakinya panjang pendeknya nih ya. Nah, ini yang pendek itu biasanya negatif, atau yang panjang itu adalah positif. Kalau misalnya seandainya udah terpotong gitu ya kakinya biasanya, nah kita bisa lihat di bagian bodinya sendiri ya. Ini ada bodinya ini, yaitu menandakan dia bagian yang negatifnya. Nah, seperti itu. Nah, itu dia tadi teman-teman, beberapa dari komponen-komponen kelistrikan beserta simbol-simbolnya ya. Baik, diharapkan teman-teman bisa memahami apa yang telah disampaikan. Kita akan kembali lagi di video yang selanjutnya mengenai materi kelistrikan yang lainnya. Terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya ucapkan sekian dulu, sampai bertemu lagi. Bye-bye.